Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggap Pramudia. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui tentang permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, bisa tonton video ini terus sampai akhir ya. Oke, saatnya kita lanjut ke hukum permintaan dan hukum penawaran. Kira-kira apa ya hukum permintaan dan penawaran itu? Nah, jadi hukum permintaan dan penawaran bisa terjadi karena apa ya? Kalian tahu? Jadi hukum permintaan itu terjadi karena adanya suatu kebutuhan. Wajar ya, karena setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Hukum permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat dengan asumsi faktor lain tetap. Jadi contohnya, jika kamu ingin membeli apel dan harga apel pada saat itu adalah 10.000 per kilogram, dan saat kamu ke pasar, tahu-taunya harga apel turun menjadi 8.000, dan otomatis kamu akan membeli apel sebanyak 2 kg. Namun ketika kamu pindah ke pasar lain atau untuk kebesokan harinya, harga apel naik menjadi 12.000 per kilogram, maka kamu akan membeli hanya 1 kg apel. Itu terjadi karena saat harga turun, kamu merasa lebih mampu membeli lebih banyak apel, atau disebut dengan permintaan meningkat. Sebaliknya, jika harga apel itu naik, maka kamu akan merasa terlalu mahal sehingga membeli lebih sedikit apel, atau permintaan yang disebut permintaan menurun. Nah, lanjut ke hukum penawaran. Hukum bunyinya adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang dengan asumsi faktor lain tetap. Jadi, bagaimana sih contohnya? Contohnya adalah ketika kamu menjadi petani tomat, harga tomat saat ini adalah 5.000 per kilogram, dan besoknya bulan depan harga tomat itu naik menjadi 7.000 per kilogram, maka kamu akan memanen dan menjual lebih banyak tomat, yaitu 50 kg. Dan ketika bulan depannya lagi, itu harga tomat turun menjadi 3.000 per kilogram, maka kamu hanya menjual sebanyak 20 kg karena kamu merasa lebih rendah. Nah, penjelasannya adalah saat harga tomat naik, maka kamu merasa lebih untung menjual lebih banyak, atau penawaran yang disebut dengan penawaran meningkat. Dan sebaliknya, jika saat harga tomat turun, maka kamu akan menjual terlalu banyak karena keuntungannya kecil. Kamu akan enggan menjual terlalu banyak karena keuntungannya dihitung terlalu kecil, atau disebut dengan penawaran menurun. Nah, jadi itu yang disebut dengan penawaran. Nah, apa sih penawaran dan permintaan mencapai keseimbangan itu di titik mana? Nah, contohnya itu jika kamu ingin membeli jeruk sebanyak 10.000 per kilo. Jika harga jeruk itu harganya adalah 10.000 per kilogram, dan penjual itu bersedia menjual 50 kg, dan pembeli juga mau membeli sebanyak 50 kg. Nah, maka itu akan terjadi keseimbangan pasar, atau disebut permintaannya sesuai, penawarannya juga sesuai. Nah, itu. Dan surplus atau kekurangan terjadi itu bisa diakibatkan oleh penawaran lebih banyak atau permintaan yang lebih banyak. Contohnya, ketika surplus terjadi, contohnya adalah jika harga jeruk itu adalah 8.000 per kilogram, penjual hanya menawarkan 40 kg yang mereka jual, tapi pembeli ingin membeli sebanyak 60 kg, maka itu akan terjadi surplus atau terjadi penawaran yang lebih banyak. Nah, sebaliknya, jika ada harga jeruk
itu akan terjadi. Ya. Nah, sebaliknya jika ada harga jeruk seharga 8.000 kg dan penjual hanya menawarkan 40 kg tapi pembeli ingin membeli 60 kg, maka terjadi kekurangan atau permintaan lebih banyak daripada penawaran. Nah, selanjutnya apa saja sih yang mendukung atau yang membuat menjadi permintaan? Itu ada pendapatan konsumen, jumlah penduduk, konsumen preferensi, dan harga barang. Dan selanjutnya ada apa saja yang membentuk menjadi permintaan, penawaran. Itu ada kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi, ada teknologi produksi, ada harga barang, ada biaya produksi, dan harga barang yang lainnya. Nah, ini ada hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan, maka semakin turun juga penawaran. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan.